Waktu itu pada tahun 1999, aku sama seperti remaja lainnya yang tumbuh di tahun itu. Remaja desa tak punya pekerjaan tetap, uang apalagi. Tapi ini bukan ceritaku. Ini cerita salah satu orang kaya di kampungku. Aku memanggilnya Pak Kuri. Saat itu Pak Kuri masih berusia 40 tahun. Masih gagah. Pak Kuri punya usaha toko sembako. Tak banyak di desaku yang punya toko sembako. Hanya 3 orang. Bu Haji, Mahwa Mustain, dan Pak Kuri. Sisanya hanya warung-warung kecil yang hanya menjual permen atau silet tetra. Tak menarik pokoknya, terutama untuk remaja sepertiku. Aku sebenarnya bukan pencuri, tapi kondisi ekonomi saat itu membuat pekerjaan makin sulit dicari. Aku Pian, Nurohim, dan Ubin, sekelompok remaja lulusan SD yang tak jelas pekerjaannya. Mau tak mau harus nyolong kalau mau pegang uang. Toh Bu Haji tuku timbangan anyar. Toh Bu Haji beli timbangan baru, kata Ubin kepadaku selepas mandi sore di sungai. Wah, cocok iki. Ayo beraksi kapan? Aku menyahut sambil memasang kaos. Sore itu aku beraksi mengambil timbangan di toko Bu Haji. Ubin pura-pura membeli rokok. Nurohim dan Pian berbagi tugas berpura-pura akan membeli sandal jepit. Mereka bertanya-tanya warga dan ukuran yang tidak ada di toko Bu Haji. Aku yang wajahnya paling polos bertugas untuk memindahkan besi timbangan ke gulungan sarung di perutku. Aksi itu berjalan singkat. Besok siangnya aku dan 3 orang temanku sudah bisa lenyah-lenyah santai-santai di warung. Yuk nani sambil menikmati rokok. Besi timbangan laku 20.000. Tak banyak memang, tapi buat pengangguran seperti kami itu sudah lumayan. Bisa untuk beli bakso dan rokok. Toh Nur, mengko wangi ayo operasi ning Pak Kuri, ajak Pian sambil berbisik. Nurohim yang sibuk memotong daging bakso langsung menoleh. Ojo Yan, wongi nyungkani. Jangan, orangnya membuat segan. Aku selama ini tak begitu paham dengan karakter Pak Kuri. Orangnya tak banyak bicara. Membuat segan, bagaimana Nur? Cuma orang itu yang tidak pernah dioperasi atau dicuri, sahut Ubin yang duduk di sampingku. Embuh, koyone nyangkani. Aku monlah le operasi rongo. Gak tahu, sepertinya membuat segan. Aku tidak mau. Nurohim menyahut lagi. Pian sepertinya bersikukuh saat itu. Dia terus membujuk kami berempat, sambil mengatakan jika di toko sembako Pak Kuri lebih longgar, kita bisa mengambil kalkulator dan rokok bermerek yang diletakkan sembarangan. Nurohim yang awalnya menolak akhirnya mau ikut. Dengan syarat dia tak mau jadi eksekutor. Dia ingin menjadi penggalih perhatian saja. Pian sepakat. Dia justru menawarkan diri untuk mengambil semuanya seorang diri. Setelah maghrib, kita berempat berangkat ke warung Pak Kuri. Setelah maghrib, biasanya orang-orang desa akan berbelanja. Meskipun tak banyak, setidaknya pemilik warung tak hanya fokus ke kita. Pian yang memiliki niat membuat skenario, Nurohim bertugas mengajak bicara Pak Kuri. Orang tua Nurohim adalah pembulat gula aren. Jadi Nurohim nanti berpura-pura bertanya harga gula aren dan kemungkinan untuk menitipkan gula aren buatan orang tuanya di toko Pak Kuri. Sedangkan aku dan Ubin kebagian tugas menemani Nurohim saja. Tapi posisi berdiri kita berdua harus tepat. Fungsinya untuk menutupi Pian yang akan melancarkan aksinya.
Akhirnya kegiatan pencurian kecil-kecilan itu kita lakukan dan sukses. Entah kenapa Pak Kuri tiba-tiba masuk ke dalam rumah saat tokonya sedang ramai. Tak perlu akting, kita bisa membawa pulang kalkulator dan dia bungkus rokok. Nurrohim, Pian, dan Ubin langsung berlari cepat ke arah yang agak gelap begitu berhasil membawa barang curian. Tapi aku memilih berjalan pelan-pelan agar tidak mencurigakan. Ketika tengah berjalan, tak sengaja aku menoleh ke arah warung Pak Kuri dan jauh. Aku melihat Pak Kuri sudah berada di dalam toko lagi. Dia seperti memandang tajam ke arahku. Aku pun akhirnya berlari menyusul teman-teman. Esok harinya kejadian aneh mulai muncul. Pian tak datang ke warung Bu Yani. Ubin dan Nurrohim tampak tak sabar menunggu. Rencananya kita akan menjual kalkulator pagi itu. Sampai jam 10, Pian tak juga tiba di warung. Karena tak sabar, aku dan Ubin menyusul ke rumah Pian. Sedangkan Nurrohim memilih tetap di warung. Berjaga-jaga, siapa tahu Pian tiba-tiba datang. Rumah Pian sepi saat aku dan Ubin memanggilnya dari luar halaman. "Pian, Pian," Ubin berteriak. Berulang kali dipanggil, yang punya rumah tak kunjung keluar. Akhirnya aku dan Ubin memilih kembali ke warung menemui Nurrohim. Di warung ternyata sudah ada Pak Wahid, ayah Pian. Dia duduk di depan Nurrohim. "Nak, kesini semua." Pak Wahid memanggil kami. Dia bercerita tentang ternyata semalam Pian demam tinggi. Sampai pagi suhu tubuhnya tak kunjung turun. Pian sempat kejang-kejang karena khawatir Pak Wahid membawa Pian ke puskesmas. Setelah diperiksa, petugas hanya memberikan obat penurun panas dan meminta Pak Wahid membawa Pian ke rumah sakit. Karena merasa janggal, Pak Wahid pun membawa Pian ke rumah salah satu saudaranya yang bisa melakukan pengobatan alternatif. Di sana Pian sempat ditidurkan di atas kain jarik. Tubuhnya lalu dibaluri air daman kelor. Setelah dibaluri air kotor, tubuh Pian mengeluarkan lendir. Kata saudara Pak Wahid, Pian terkena semacam tanduran, yaitu sejenis ajian yang melindungi barang-barang milik seseorang, sehingga membuat orang yang mengambil barang itu sakit parah. "Pian mengambil apa, Nak?" kata Pak Wahid kepadaku. Aku sempat ragu antara menjawab dan tidak. Kutoleh wajah Nurrohim dan Ipin. Mereka berdua mengangguk, seolah mengizinkan aku bercerita. Akhirnya aku pun buka mulut. Kuceritakan semuanya. Toko mana yang sempat kucuri bersama teman-teman, sampai akhirnya mengambil barang di toko Pak Kuri. "Walah goblok, is merengane barangi jubakan neng omah. Sopo sing tanggung jawab terno neng Mas Kuri? Walah bodoh, sudah habis ini barangnya, kalian ambil di rumah. Siapa yang bertanggung jawab? Antarkan barang itu ke Mas Kuri." Ekspresi Pak Wahid langsung berubah. Aku tak berani membantah, apalagi Ubin dan Nurrohim yang terlihat menunduk. Akhirnya siang itu juga aku dan Ubin memberanikan diri mengantarkan 2 bungkus rokok dan kalkulator ke warung Pak Kuri. Nurrohim tak berani, dia takut orang tuanya tahu kelakuannya. Alasan Nurrohim sebenarnya tak bisa diterima. Dia beralasan takut membuat orang tuanya malu. Padahal orang tuanya sudah memberinya nama Nurrohim yang dalam bahasa Arab berarti cahaya penyayang. Tapi ia malah menjadi pencuri. Aku mau marah sebenarnya, tapi menurutku lebih penting memikirkan Pian daripada urusan lainnya. Ubin sempat saling berdorong denganku di depan warung Pak Kuri. Kita sama-sama takut bertemu Pak Kuri. Tapi di luar dugaan, Pak Kuri yang melihat kami seolah sudah tahu. "Taruh saja di atas meja," kata Pak Kuri tegas. Tanpa basa-basi, Ubin langsung meletakkan barang-barang curian di atas etalase. Kami nyaris mau langsung berlari. Tapi Pak Kuri meminta kami menunggu dulu. Aku dan Ubin saling toleh.
bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Dia masuk ke dalam rumah, lalu keluar membawa sebotol air putih. "Ini kasih temanmu, langsung diminum sebelum maghrib," kata Pak Kuri sambil menyodorkan botol itu. Aku mengambilnya lalu buru-buru pamit pulang. Botol itu kemudian kuserahkan ke Pak Wahid. Tak lama Pak Wahid langsung meluncur ke rumah saudaranya. Pian masih ada di sana. Seminggu kemudian, aku dan Ubin, Nurrohim, dan Pian kembali berkumpul seperti sedia kala. Pian sudah sehat, tapi dia masih ketakutan ketika melihat toko Pak Kuri. Meski tak ada jaminan kita bakal tobat, setidaknya kejadian itu membuat kita kapok untuk mencuri, terutama di tempat Pak Kuri. Tapi di sisi lain, aku dan Ubin jadi lebih tertarik mengamati Pak Kuri. Orangnya irit bicara, tapi sekali bicara sepertinya tidak ada orang yang membantah. Aku sempat melihat Pak Kuri menawar tanah milik Paman Nurrohim. Aku tahu sekali Paman Nurrohim sangat menjaga tanah itu. Selain tanah warisan, tanah itu juga berdiri di lokasi strategis, berada di perempatan yang ramai, jadi sangat cocok dijadikan tempat usaha. Banyak orang yang menawar tanah itu, tapi tak ada yang berhasil. Tapi begitu Pak Kuri menawarnya, Paman Nurrohim seperti orang terhipnotis. Dia dengan mudah saja menjual tanah itu ke Pak Kuri. Tentang keampuhan tanduran yang dimiliki Pak Kuri juga sempat aku saksikan sekali lagi. Ada pemuda dari desa sebelah, Aji namanya. Waktu itu masih umum istilah preman. Dan Aji salah satu preman yang sering mencuri juga di warung-warung. Siang itu aku mendengar Aji menggondol satu pres rokok. Cari warung Pak Kuri. Dia lalu pergi dengan motor RR King-nya sambil membawa barang curiannya. Dan sore harinya aku mendengar Aji kecelakaan. Motornya menabrak truk yang sedang berhenti. Aji selamat tapi mengalami patah tulang dan kaki. Entah itu kebetulan atau tidak, tapi aku yakin jika itu ada kaitannya dengan Pak Kuri. Beberapa hal aneh juga sempat kudengar terkait Pak Kuri. Waktu itu jika ada orang sakit di desa, maka warga-warga akan ramai-ramai menjenguk. Penduduk desa yakin hal itu bisa membuat si sakit secepat sembuh. Tapi jika Pak Kuri sakit, tak ada orang datang. Atau lebih jelasnya, tidak boleh menjenguk oleh keluarganya. Istrinya beralasan khawatir yang menjenguk akan tertular. Atau pesan dari Pak Kuri jika dia ingin beristirahat. Sakitnya Pak Kuri juga seolah menjadi barang rutin. Kadang 40 hari sekali dia sakit, terkadang juga lebih. Aku sendiri hanya mengamatinya dari buka tutupnya warung milik Pak Kuri. Kalau warungnya tutup berarti Pak Kuri sedang sakit. Sampai akhirnya kejadian yang tak akan aku lupakan itu terjadi. Aku dan Ubin penasaran apa yang terjadi saat Pak Kuri sakit. Hari itu toko tutup sejak pagi hari, yang artinya Pak Kuri sedang sakit. Ubin mengajakku untuk mengintip ke kamar Pak Kuri malam hari nanti. Setelah Isya, aku berpamitan pergi ke sungai kepada ibuku. Kala itu masih jarang orang punya jembatan di desaku. Aku menemui Ubin di dekat musola yang berada di rumah di belakang rumah Pak Kuri. Ubin lalu menggendap-endap melewati gang sempit antar rumah yang mengarah ke tempat Pak Kuri. Gang sempit itu sedikit becak dan gelap karena sejak siang turun hujan lebat. Beruntung masih ada bias cahaya lampu tetangga yang menyinari gang samar-samar. Setelah berjalan berjinjit, aku dan Ubin sempat sampai di belakang kamar Pak Kuri. Aku lubang angin selebar 10 cm di atas dinding. Karena jarak antara rumah Pak Kuri dan rumah di belakangnya hanya setengah meter, aku dan Ubin bisa memanjat dinding dengan cara menempelkan punggung lalu menggerakkan kaki untuk mendorong tubuh ke atas. Jadi perlahan dengan punggung tubuh kami berdua merayap ke atas. "Aduh, lampunya dimatikan toh," bisik Ubin ke telingaku.
Mata kami berdua memang tidak bisa menangkap apapun dari kamar dalam itu. Kondisinya gelap gulita. Ubin sampai menempelkan wajahnya ke lubang angin, tapi tetap tidak ada yang terlihat. "Ayo balik awis, gak ketok. Ayo pulang saja sudah, tidak kelihatan," kataku ke Ubin. Tapi sepertinya Ubin masih penasaran. Dia memintaku menunggu sebentar lagi. Aku tak punya pilihan lain. Meski takut, aku juga penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya. Di tengah tubuh yang masih menancap di dinding, aku dan Ubin mendengar suara nafas orang. Nafas itu terdengar berat sekali. Jantungku berdetak cepat. Khawatir ada yang mengetahui apa yang sedang aku lakukan. "Siapa?" Aku berbisik ke Ubin. Dia menggeleng lalu menempelkan telinganya ke lubang angin. Ubin lalu mengangguk sambil mengisyaratkan dengan jarinya jika suara itu berasal dari kamar. Suara napas berat itu terdengar lagi, kali ini lebih kencang. Aku benar-benar takut saat itu. Suara nafas terus terdengar berat, kali ini jelas sekali berasal dari kamar itu. Aku sempat berpikir Pak Kuri menderita asma atau sesak nafas berat. Sampai kemudian terdengar suara lonceng dari kamar dalam. Suaranya keras, sepertinya berasal dari lonceng yang digunakan sapi. Alunan suara lonceng itu sepertinya digunakan untuk memanggil seseorang. Karena tak lama kemudian ada suara langkah kaki tergesa-gesa menuju kamar. Langkah itu berhenti lalu membuka pintu kamar. Dari jendela aku melihat seorang wanita masuk ke dalam kamar, lalu menyalakan lampu dan piar. Lampu menyala. Di waktu bersamaan, aku yang berbagi lubang angin dengan Ubin melirik ke arah ranjang yang ada di pojok ruangan. Aku melihat Pak Kuri duduk di atas ranjang, bertelanjang dada dan hanya mengenakan sarung. Mataku kemudian melihat dengan jelas wajah Pak Kuri. Matanya melotot, merah dengan rambut acak-acakan. Aku dan Ubin lalu spontan berteriak ketakutan karena lidah Pak Kuri terjulur memanjang. Lidahnya menutupi dagu dan menjulur ke bawah sampai ke dekat dengkulnya. Lidah itu tak hanya menjulur, tapi bisa bergerak naik turun. Ubin langsung merosot. Aku mengikuti dari belakangnya. Aku tak peduli Pak Kuri dan istrinya mendengarkan teriakan kami atau tidak. Sialnya, jalur lari kami salah arah. Ubin justru lari ke arah halaman rumah Pak Kuri. Begitu sampai di ujung gang, Mas Rudi, anak kedua Pak Kuri, menghadang. Tangannya memegang belati, yang akhirnya membuat nyali Ubin dan aku ciut. Kita berdua lalu dibawa ke dalam rumah. Keringatku masih mengalir dingin saat istri Pak Kuri menghampiri Ubin dan aku. Sudah terbesit pikiran jika kita berdua tidak akan selamat. Tapi ternyata pikiranku meleset. Istri Pak Kuri membawakan 2 kresek merah besar, isinya ada gula, minyak, beras, dan belasan bungkus rokok. "Nak, jangan cerita-cerita ya, kasihan pamanmu." Bu Kuri memaksa kami membawa 2 kresek merah itu. Aku berpikir bisa selamat saja sudah cukup bagus, apalagi jika ditambah dengan 2 kresek sogokan ini. Singkat cerita, aku dan Ubin pulang dalam kondisi ketakutan sampai seminggu lamanya. Isi 2 kresek itu tak kusentuh, khawatir terkena tulah. Pak Kuri beraktivitas seperti biasa setelah sembuh dari sakit. Anehnya itu, dan setiap bertemu denganku, dia tampak lebih ramah. Sebaliknya, aku masih merasa ketakutan. Sampai hari ini, Pak Kuri masih hidup, sedangkan istrinya sudah lebih dulu dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Dan lagi-lagi tak ada yang tahu sakit apa yang diderita istrinya. Kehidupan Pak Kuri tak sekaya dulu, tapi masih cukup berada untuk ukuran orang desa. Suatu hari aku sempat bertanya ke Pak Wahid tentang Pak Kuri. Aku juga sempat berceritakan apa yang kulihat semalam itu. Pak Wahid tak berani bercerita banyak, karena ternyata Pak Kuri masih saudara sepupunya. Pak Wahid hanya bercerita jika Pak Kuri memiliki kesaktian Raja Ilat, yang membuatnya bisa membuat siapapun yang berbicara dengannya bisa menuruti keinginannya. Tak heran jika kemudian bisnis Pak Kuri sempat berkembang dengan pesat.